Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekarang Ramadan ini bulan istimewa, bulan penuh ampunan, penuh kasih sayang. Maka saya ingin menyampaikan sedikit saja pesan saya. Dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan tentang afdoliyahnya sholat sunnah ba'diyah dan sholat sunnah taraweh. Mana di antara keduanya yang paling afdol? Ini juga menariknya banyak sekali. Hampir semua yang saya dapati itu menyebutkan bahwasannya ba'diyah lebih afdol. Status-status juga ba'diyah afdol. Rugi orang yang taraweh tapi nggak ba'diyah, gitu kan? Menurut saya ini tidak sepenuhnya benar, meskipun tidak sepenuhnya salah. Tapi efeknya negatifnya pasti ada. Karena ini membuat orang yang tidak sholat ba'diyah itu seakan-akan tidak berkualitas ibadahnya dan nilainya rendah. Dan melihat orang juga seakan-akan nggak punya ilmu. Itu sering terjadi. Bahkan banyak sekali orang kalau tarawih tapi nggak ba'diyah, nggak punya ilmu, itu juga terjadi begitu kalimat-kalimat itu. Menurut saya tidak seperti itu. Karena dalam kitab Syafi'iyah sendiri, Al-Bujairumi dan seterusnya banyak sekali, itu menyebutkan bahwasanya ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan taraweh itu lebih afdol dari ba'diyah. Meskipun ada yang mengatakan ba'diyah lebih afdol dari taraweh. Dan ulama-ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab Syafi'i yang saya baca, itu mereka mengatakan yang asoh, yang lebih sahih itu adalah ba'diyah lebih afdol daripada taraweh. Tetapi yang namanya ikhtilaf, pasti ada yang namanya asoh, arjah, dan marjuh. Jadi boleh jadi asoh menurut orang lain, belum tentu asoh menurut orang lain yang lain. Artinya apa? Ini adalah sesuatu yang ikhtilaf. Mungkin kalau masalah kunut, itu bagi Syafi'iyah yang paling asoh kunut sunnah. Tapi mazhab yang lain, kunut itu nggak asoh, tidak sunnah. Seperti itu saja. Oleh karena itu, jangan sampai menurut saya, berhentilah untuk membuat statement ba'diyah lebih afdol dari taraweh. Karena ini satu ikhtilaf, khilafiyah. Sebagaimana kunut, sebagaimana baca bismillah dalam sholat jahar. Kalau kita mengatakan yang lebih asoh, yang lebih sahih itu tidak pakai bismillah, itu kan menyakiti yang pakai bismillah. Kalau kita mengatakan yang lebih sahih baca bismillah, makanya nggak baca bismillah merasa terendahkan juga. Ini nggak baik. Ini sama dengan kita kembali ke masa dulu, masa yang belum mengenal saling menghargai, menghormati, dan moderat dalam beragama. Oleh karena itu, beragama itu harus saling menghormati, menghargai. Contohnya nih, Imam Sudais ketika di Indonesia, beliau ketika sholat di Istiqlal, baca bismillah. Menghargai ulama, orang-orang yang baca bismillah. Nggak mengatakan, bismillah itu tidak afdol. Yang asoh, yang lebih sahih itu nggak bismillah, nggak begitu. Karena ini khilafiyah, sama dengan tadi itu. Yang kedua, contohnya misalkan Sayyid Ahmad Maliki itu, beliau ini kalau di sana, saya sudah pernah makmum dengan beliau waktu di Ru'saifah sana, sama dengan Putra Ahmad, itu beliau nggak baca bismillah, tapi saat santrinya kalau pulang ke Indonesia, sholatnya baca bismillah jahar. Ini namanya menghormati. Kiai Dam Khalid ketika ngimami Buya Hamka, nggak pakai kunut. Kiai Dam Khalid, orang PBNU. Buya Hamka, orang Muhammadiyah ketika jadi imam makmumnya Buya Hamka, Buya Hamka yang nggak biasa kunut, hafal kunut, pakai kunut. Lo menghargai, menghormat, bukan kok mengatakan ba'diyah afdol. Itu kan seakan-akan statement yang pasti. Nah, ini juga buah si malakama. Kalau orang itu mengatakan ba'diyah lebih afdol, kan yang rugi masjidnya juga, takmirnya. Orang ada yang terawih, ba'diyah sudah cukup, pulang saja. Lebih afdol ba'diyah, kok enak 2 rakaat. Melebihi afdal daripada 20 rakaat. Ini kalau orang cerdas, kalau orang itu maunya enak tuh, nggak mau tarawih dia. Lalu kalau dia 2 rakaat saja itu bisa melebihi tarawih kok, yang 20, yang mau 20, yang mau 8. Kalaupun dia mau dia 4 rakaat nih, wah lebih afdal daripada tarawih yang 40 rakaat nanti kalau begitu. Nah, atau lebih afdal daripada tarawih yang 16 rakaat. Ini menjadi masalah. Jadi saya himbau, saya berharap stop membuat status statement ba'diyah afdol bertarawih. Karena apa? Tarawih sendiri itu juga masuk ba'diyah. Karena dia dilakukan setelah sholat isya kan. Dan kalimat tarawih ini nggak ada pada masa Nabi.
Namanya tarawih itu ya barusan-barusan saja. Diambil kata tarawih istirahat, istiroha. Jadi orang Arab itu habis 4 rakaat duduk santai-santai, minum susu, ya, makan bubur ayam dulu, baru sholat lagi, santai-santai. Namanya sholat tarawih. Jadi pada masa Nabi nggak ada nama istilah sholat tarawih. Yang ada sholat qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ila akhirih. Jadi ini artinya apa? Orang kalau tarawih juga otomatis ba'diyah juga, karena dikerjakan setelah sholat isya juga. Dan ba'diyah itu juga termasuk qiyamul lail. Jadi sholat sunnah itu kalau dikerjakan setelah isya itu sudah masuk qiyamul lail semuanya, apapun mereknya. Oleh karena itu kita harus cerdas, jangan menolak dan menerima mentah-mentah. Ya, saya harap ini diviralkan supaya tidak lagi orang itu dibenturkan dengan istilah-istilah tadi, ba'diyah afdol, ba'diyah afdol. Ya oke lah, tapi kan nggak harus dengan kalimat seperti itu yang seakan-akan menafikan keutamaan sholat tarawih gitu. Sedangkan salat tarawih dan ba'diyah itu sama-sama mereknya qiyamul lail. Gitu. Kan nggak ada nama salat ba'diyah. Kan man sholat ba'dal isya. Gitu aja kan. Siapa sholat sunnah ba'da isya. Kata Nabi begitu. Bahkan kalau kita sholat ba'da isya 4 rakaat saja, itu sudah saya teliti, sudah saya baca sanadnya. Saya nggak teliti serius, tapi saya sudah membaca banyak sanad, banyak riwayat, banyak matannya. Itu barang siapa man sholat ba'dal isya'i al-baraka'atin kana ka'idli lailatul qadar. Orang itu kalau sholat setelah isya 4 rakaat, maka ganjarannya seperti Lailatul Qadar. Ya, termasuk tarawih masuk itu, karena dia termasuk qiyamul lail. Paham ya? Jadi kalau disuruh membandingkan ya relatif. Kalau saya pribadi sih kalau disuruh bandingkan, tapi saya nggak membandingkan, sama-sama qiyamul lail aja itu. Kalau saya sih ya afdalnya tarawih lah daripada ba'diyah. Karena apa? Karena tarawih itu adanya di Ramadan yang banyak sekali itu. Meskipun selain Ramadan pun bisa sholat sunnah juga. Tapi kan sholat sunnah di Ramadan pahalanya seperti 70 sholat fardu. Kan gitu, Rek. Sholat sunnah di Ramadan pahalanya seperti sholat fardu. Sholat fardu di Ramadan seperti 70 pahala di selain Ramadan. Jadi kalau tarawih ya pahalanya berlipat-lipat dong pahalanya. Kan gitu. Apalagi tarawih itu ada hadis khusus qoma Ramadan. Ba'diyah juga afdol. Ada yang mengatakan karena ba'diyah itu menyempurnakan sholat wajib. Loh, kan hadisnya itu kan setiap sholat sunnah itu bisa mengisi lobang-lobang sholat fardu. Sholat sunnah apa aja, tidak harus ba'diyah. Jadi oleh karena itu ba'diyah dan tarawih sama-sama afdolnya. Karena itu sama-sama qiyamul lailnya dan sama-sama dikerjakan setelah sholat isya-nya. Paham ya? Karena yang namanya qiyamul lail pokoknya ibadah sholat sunnah setelah isya sudah termasuk qiyamul lail. Kalau tahajud ulama mengatakan tahajud itu khusus setelah tidur dulu. Ini istilah ulama, istilah-istilah seperti itu. Jadi saya demikian, semoga Ramadan ini menjadi sejarah buat kita dalam hal pembersihan jiwa, penghapusan dosa, dan keluarnya kita dari kegelapan neraka menuju kebahagiaan terang benderangnya surga. Mulai saat ini, tahun ini, sekarang ini, hari ini, tahun ini, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lindungan karunia Allah, rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya, dan tidaklah kita meninggal melainkan kita dipastikan mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.